bagaimana puasanya? Semangat ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di tema 7 kita sudah belajar tentang dongeng. Nah, hari ini Miss Al-Kahfi akan menampilkan dongeng khusus untuk menemani teman-teman puasa. Teman-teman siap untuk menyaksikannya? Jangan sampai terlewat ya. Selamat menyaksikan. Siput dan pohon ceri. Suatu hari di taman kecil yang cantik, di sana terdapat pohon ceri yang luar biasa. Ceri tampak seperti batu rubi merah kecil, bersinar terang ketika mereka tergantung di pohon. Sekarang di kebun ini ada juga siput kecil yang sangat kecil. Namanya Sally. Sally adalah siput yang bahagia. Di musim semi dan musim panas, dia akan bermain dengan kupu-kupu burung. Tapi selama musim dingin, Sally akan meringkuk di dalam cangkang hangatnya yang nyaman dan tidur nyenyak. Ketika satu musim dingin berakhir, Sally bangun dari tidur panjangnya dan keluar dari cangkangnya. Dia mengintip untuk memastikan musim semi benar-benar telah datang. Dan dia sangat senang. Dia melihat semua bunga terbentang gembira di bawah sinar matahari. Dia menyaksikan lebah berdengung di sekitarnya mencium bunga. Dan kupu-kupu menari menyambut musim semi di taman. Ketika Sally berjalan melintasi taman, mengagumi keindahannya, perutnya tiba-tiba bergerak. Oh, aku makan sedikit sekali selama musim dingin. Tapi apa yang akan kutemukan di taman besar ini ya? Dia melihat sekitarnya dan matanya tertuju pada pohon ceri yang besar. Oh, pohon ceri, yummy! Aku akan memakan semua ceri manis dan berair di atasnya. Semoga mereka enak. Sally merangkak pohon dan mulai memanjat. Ketika dia mencapai akar yang bengkok, seekor katak muncul dari balik semak-semak. Itu teman Sally, namanya Tuan Croaky. Oh, Sally, kemana kau akan pergi di hari yang cerah ini? Oh, hai Tuan Croaky. Aku sangat lapar dan ingin makan ceri yang tumbuh di bagian paling atas dari pohon ini. Tapi Sally sayangku, tidak ada ceri di pohon ini. Nyaris tidak ada daun. Mungkin tidak sekarang, tapi segera setelah aku mencapai puncak pasti ada. Jika kau memiliki kaki seperti kakiku yang bisa melompat secepat yang aku bisa, kau tidak perlu bekerja keras. Aku pergi untuk menangkap lalat untuk sarapan. Apakah kau bergabung denganku? Maksudku, tidak, terima kasih. Aku yakin lalat pasti menjadi hal yang lezat untukmu. Apakah kau yakin? Lalat sama enaknya dengan ceri. Mungkin lebih enak. Ya, aku sangat yakin. Aku tidak menginginkan kesegaran seperti itu. Selamat tinggal Tuan Croaky. Aku harus pergi. Nikmati makanan. Dan melompat jauh setelah makan lalat. Tapi dalam keinginannya, dia melompat lalu keras dan ia menabrak pohon. Untung aku tidak melompat. Aku hanya merangkak dengan langkahku sendiri. Saat dia merangkak perlahan dan bahagia, dia mencapai batang yang besar. Di sana dia bertemu dengan temannya yang lain, Bumble si lebah. Bumble datang berdengung begitu dia melihat Sally. Hai Sally, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau di sini untuk menikmati angin sepoi-sepoi? Aha, tidak Bumble. Aku di sini karena aku ingin memakan ceri manis yang tumbuh tinggi di pohon ini. Ceri? Tapi mereka hanya tumbuh di musim panas. Sekarang hanya tumbuh daunnya
musim panas nanti. Benarkah? Baiklah, aku akan membantumu ketika saatnya ceri berbuah nanti. Naik ke punggungku dan aku akan membawamu naik cepat ke udara. Aha, tidak, terima kasih. Aku akan terlalu pusing kalau kau membawaku. Aku bahkan tidak mungkin jatuh berguling. Kau tidak akan jatuh sama sekali. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat aman. Tapi baiklah, kalau kau memang tidak mau, jangan kau lakukan. Selamat tinggal. Aku harap kau akan mendapatkan ceri yang paling besar. Dia berdengung pergi dan saat melakukannya, Sally memalingkan kepalanya dan bergerak ke atas dengan perlahan tapi yakin. Selama berhari-hari, Sally kadang-kadang merasa sangat lelah, tapi dia akan berpikir tentang ceri merah cerah dan akan mulai mendaki lagi. Dan ketika malam tiba, dia ingin istirahat malam yang nyenyak. Dan keesokan paginya, dia mulai mendaki lagi. Musim sekarang perlahan beralih ke musim panas. Dan Sally kecil melihat pohon-pohon itu memiliki kuncup bunga di atasnya. Ketika dia melihat, dia tiba-tiba merasakan angin yang begitu kencang. Itu adalah temannya, Wixie. Oh, hai Wixie, kamu hampir mengejutkanku. Halo Sally, apakah kau di sini untuk melihat kuncup bunga? Mereka terlihat cantik, bukan? Tidak sehebat yang akan mereka rasakan. Mereka akan berbuah menjadi ceri yang sangat aku inginkan. Ceri? Itukah sebabnya kau ada di sini? Tetapi hanya ada kuncup bunga di sini. Kau datang terlalu cepat, Sally. Tidak, Wixie. Aku tidak datang terlalu cepat. Aku datang tepat waktu. Kalau saja kau punya sayap yang besar dan menakjubkan seperti aku, kau akan bisa terbang dengan mudah ke angkasa. Wah, lihatlah sayap ini. Bukankah sayap ini indah sekali? Dan sayap juga. Wah, selamat tinggal. Syukurlah aku tidak punya sayap. Sally melanjutkan, hanya ada satu cara, dia pergi, dan itu adalah naik. Ketika dia mencapai cabang, dia melihat pohon itu sekarang ditutupi oleh bunga-bunga putih yang indah. Aroma mereka memenuhi udara dan juga taman. Ketika dia berhenti untuk mencium bunga, ada dua burung yang duduk dan berkicau dengan gembira satu sama lain. Hai, bukankah itu Sally? Di mana? Di mana? Oh ya, itu dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Hei Sally, apa yang kau lakukan di atas pohon ini? Bukankah ini terlalu tinggi untukmu? Oh, halo. Ya, aku belum pernah datang setinggi ini sebelumnya. Aku datang ke sini karena aku ingin makan ceri manis yang tumbuh di pohon ini. Kau naik ke sini untuk memakan ceri? Bukankah itu sulit? Tentu saja sulit. Pendakiannya panjang dan aku sangat lapar. Tetapi setiap kali aku memikirkan pohon ceri, aku terus memanjat dan juga sangat menyenangkan. Karena aku juga bertemu banyak teman dalam perjalanan. Itu sangat hebat sekali Sally. Tapi aku merasa sangat kasihan padamu karena hanya ada bunga di pohon ini. Jangan khawatir, perjalananku belum berakhir. Aku masih harus mendaki sedikit lebih banyak lagi. Baiklah, selamat tinggal kalian berdua. Aku harus melanjutkan perjalanan. Burung-burung melambai pada Sally, dan Sally terus memanjat dahan. Segera dia mencapai puncak pohon dan dia sangat lelah. Tapi ketika dia melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh ceri merah paling indah yang pernah dia lihat. Wah, Masya Allah, mereka semua terlihat sangat enak. Yang mana yang harus aku makan duluan? Tidak masalah, aku hanya akan makan semuanya. Nyam, 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 nyam.
Sally makan dan makan sampai dia kenyang, sehingga dia tidak bisa makan lagi. Dia berubah menjadi sama gemuknya seperti Cherry itu sendiri. Nyam, nyam, nyam. Sangat kenyang. Tapi aku senang bahwa aku tidak menyerah. Pendakian yang sangat panjang dan melelahkan, tapi hasilnya sangat besar. Dan pada akhirnya Sally memang bahagia. Itu kerja keras memiliki kesabaran dalam pendakian. Akhirnya Sally menunjukkan jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, kau tidak boleh menyerah. Nah teman-teman, bagaimana sudah menonton videonya? Seru ya? Nah teman-teman, dari dongeng Siput dan Pohon Ceri tadi, teman-teman coba perhatikan, ada siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng yang tadi? Kita sebutin yang pertama, ada siapa? Ya, ada Shelly, Tuan Crocky, Wingsy, Bumble, kemudian burung A dan burung B. Nah teman-teman, dari cerita tadi, teman-teman tahu di mana ya latar terjadinya cerita Siput dan Pohon Ceri? Di mana? Ya, taman. Teman-teman, dari cerita Siput dan Pohon Ceri ada tokoh Shelly. Bagaimana watak dari Shelly? Bagaimana? Ya, Shelly mempunyai watak yang tidak mudah menyerah. Patut ditiru ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Ya, jika kita menginginkan sesuatu, kita tidak boleh menyerah. Sama halnya dengan teman-teman yang sedang belajar. Jika teman-teman menginginkan hasil yang bagus, begitu juga hafalan yang bagus, teman-teman tidak boleh menyerah. Sama seperti Shelly, dari bawah sampai menuju puncak paling atas pohon ceri. Jadi teman-teman semangat belajarnya, semangat juga menghafalnya supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman, puasanya harus semangat ya. Jangan sampai lesu. Walaupun puasa harus tetap semangat, murojaahnya, hafalannya harus nambah di puasa ini. Oke, jaga kesehatan ya teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hai teman-teman, yuk kita kenalan dengan tokoh yang ada di dongeng Siput dan Pohon Ceri. Di sini ada Miss Lina sebagai Sally, Miss Shiva sebagai Crocky, Miss Mala sebagai Bumble, Miss Nunu sebagai Wixie, Miss Afifah sebagai burung A, dan Miss Artin sebagai burung B. Dan yang terakhir ada Miss Iin sebagai narator.